Tuhan, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita benar-benar fokus dan ibadah kita pada saat hari ini boleh berjalan dengan lancar atas pertolongan dari Tuhan. Amin. Siap memuji Tuhan, Ibu? Siap. Ya, siap, kita semua siap. Mari adik-adik kita akan mengangkat satu pujian, Bapa, Engkau baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. besar setiamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku.
besar setiamu Tuhan. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang mengikuti ibadah online pada saat pagi hari ini, baik mereka di rumah masing-masing. Biarlah Tuhan yang terus memimpin, menyertai dan melindungi, sehingga boleh bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pada saat hari ini kami benar-benar fokus memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap memulai ibadah kami pada saat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siap memuji Tuhan pada saat pagi hari ini, Bu Heni. Siap. Adik-adik ya. semua pasti harus siap. Iya. Siap memuji Tuhan dengan apa? Dengan semangat, Iya, betul. dengan sukacita. Iya. Ya, dengan sukacita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Jawab apa? Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil nama saya. Dengar, Dia panggil namamu. Dengar, Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab apa? Ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tetap semangat memuji nama Tuhan. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, mari mempersiapkan Alkitabnya, catatannya, penanya. Nanti mana tahu ada ayat hafalan, adik-adik boleh mencatatnya. Apa pesan firman Tuhan boleh dicatat pada saat pagi hari ini. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan secara online pada saat hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. saat ini ku
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Tuhan, tiada berubah. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. kepada Kak James dipersilahkan. Oke, kita setelah mendoa. Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan, Bapa yang baik, yang telah menolong kami sehingga pagi ini kami anak sekolah minggu ada waktu sudah memuji, menyembah Tuhan. Bahkan waktu ini Bapa kami akan siapkan untuk menikmati sabda-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan menyampaikan pesan buat kami, sehingga apa yang sampaikan buat kami sungguh-sungguh Tuhan dapat menguatkan kami, mendukung kami Bapa. Ini doa kami Tuhan, kami akan doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom. Puji Tuhan ya, ada waktu lagi pagi ini kita ada kesempatan memuji Tuhan, bahkan ada waktu untuk membaca dan menikmati sabda Tuhan. Adik kasih dalam Tuhan, teks pembahasan kita pagi ini kita akan ambil dalam kitab Kejadian pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ayatnya panjang banget, jadi adik-adik nanti akan membaca ayat ini, kakak akan membantu menjelaskan aja kisahnya. Di dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16 itu menjelaskan kisah tentang Kain dan Habel. Jadi adik udah tahu ya kisah ini, dan melalui kisah ini kita akan melihat satu tema singkat yaitu yang kak mau sampaikan pagi ini, yaitu jangan suka ngambek aja ya. Sekali lagi itu tema kita pagi ini dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Jika mau sampaikan sekali temanya adalah diingat ya, jangan suka ngambek aja. Adik kasih dalam Tuhan biasanya kalau namanya anak kecil ya, doyannya itu, hobinya itu ngambek aja. Main handphone kelamaan, diomelin mama, ngambek lagi ya kan. Kemudian
makan makanan yang udah kelebihan, diomelin, ngambek lagi. Ya ini kebiasaan anak kecil, jadi kita mesti ubah ya, meskipun masih kecil, kita jangan suka ngambek-ngambek aja. Oke? Kita akan lihat teman-teman kasih dalam Tuhan, adik kasih dalam Tuhan, bahwa kakak mau sampaikan pagi ini ya, bahwa kita jangan suka ngambek aja. Kenapa? Ada alasan penting, sebab kalau suka ngambek-ngambek aja itu membawa dampak yang banyak, dampak negatif tentunya, oke? Jadi kita akan lihat pagi ini alasannya apa sih? Kakak kenapa bilang kita jangan suka ngambek-ngambek aja? Sebab kalau kita suka ngambek-ngambek aja, satu hafal ya, ini bisa menjadi kebiasaan. Jadi kalau suka ngambek-ngambek aja, ke satu hafal ya, ini dampak negatifnya. Kalau kita suka ngambek-ngambek aja, itu bisa menjadi kebiasaan. Jadi apa-apa ngambek, itu jadi kebiasaan. Dan budaya ngambek adalah budaya yang sangat tidak menguntungkan kita. Jadi hafal ya adik-adik kasih dalam Tuhan, kenapa kita nggak boleh suka ngambek-ngambek aja. Kalau kita suka ngambek-ngambek aja nanti itu bisa satu apa? Menjadi kebiasaan. Nah yang kedua, cepat aja ya, enggak terlalu panjang ya. Yang kedua itu nanti dampaknya apa yang kedua, dampak negatifnya? Kita akan sulit mendapat teman. Coba kalau adik-adik sekolah lihat ya, kalau teman yang suka dikit-dikit ngambek, biasanya apa? Sedikit temannya. Kenapa kalau suka ngambek-ngambek aja biasanya sifat itu enggak disukai oleh teman-teman kita. Jadi kalau adik-adik suka ngambek-ngambek aja, itu bisa menyebabkan kita bisa kehilangan teman-teman kita, oke? Ini penting dicatat ya, yang kedua itu. Yang ketiga, kalau adik-adik nanti suka ngambek, nanti lama-kelamaan kita apa? Menjadi anak-anak yang sulit mengendalikan emosi. Nah, ini bahaya dikasih dalam Tuhan, bahwa kisah yang kita sudah bahas di kitab Kejadian pasal 4 itu kisah tentang siapa? Kain dan Habel. Nah adik-adik udah tahu kisah ini, bahwa Kain sebagai petani, Habel sebagai gembala domba. Suatu ketika kisah ini dijelaskan ya, bahwa Kain dan Habel itu membawa sesuatu bagi Tuhan. Kain membawa semua hasil taninya, dan Habel juga membawakan hasil domba-dombanya kepada Tuhan. Tapi yang jadi masalah adalah si Kain tidak diindahkan Tuhan, sedangkan Habel itu diindahkan oleh Tuhan. Sehingga ketika Kain tidak diindahkan Tuhan, maka dia menjadi emosi. Sehingga dia tidak dapat mengendalikan emosi. Sehingga disitulah kita lihat dosa pembunuhan dimulai. Kain membunuh Habel disebabkan oleh apa? Kain itu kebiasaannya suka ngambek, sehingga akibatnya apa? Dia tidak dapat mengendalikan emosi. Jadi hati-hati dikasih dalam Tuhan, bahwa kalau kita suka ngambek-ngambek aja, nanti ke depan itu bisa membawa dampak yang sangat tidak baik bagi emosi kita. Oke? Dan yang keempat, kita melihat bahwa kalau kita suka ngambek-ngambek aja, ini juga bisa menjadi penghambat kesuksesan kita. Coba dilihat kalau misalnya ada yang misalnya jadi pemimpin misalnya, tapi doyannya ngambek-ngambek aja, biasanya apa? Itu enggak akan didukung, enggak akan disukai. Kenapa? Sifat-sifat itu menjadi penghambat untuk dia mengalami kesuksesan dalam hidupnya. Jadi dikasih dalam Tuhan, kita melihat dampak ketika Kain suka ngambek aja, dia tidak dapat mengendalikan emosi, sehingga dia tidak menjadi anak yang sukses, tapi betul-betul mendapat kutukan, mendapat hukuman. Ini menghambat kesuksesan bagi Kain. Itulah sebabnya kita mau melihat teman-teman kasih dalam Tuhan, bahwa Alkitab mendidik kita supaya kita menjadi anak Tuhan, jangan suka ngambek aja. Kemudian selanjutnya saya mau jelaskan bahwa kalau kita suka ngambek aja, ini membawa dampak hidup di dalam dosa. Jadi kalau kita emosi tidak dapat dikendalikan, nanti dampaknya adalah menjadi dosa.
Kita sudah lihat ketika Kain ngambek, dia tidak dapat mengendalikan emosi, menyebabkan dia jatuh ke dalam dosa. Sehingga apa yang dibuat Kain? Dia menjadi pembunuh. Bukan hanya kehilangan adiknya, dia juga dihukum sama Tuhan. Dan dia juga tidak menjadi sukses. Kenapa? Akibat suka ngambek. Jadi kakak mau jelaskan adik kasih dalam Tuhan, Alkitab mau menjelaskan pagi ini dampak negatifnya. Jadi kita nggak boleh lagi jadi anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu Peniel yang suka ngambek, oke? Dan pesan juga buat papa dan mama, jangan juga suka ngambek aja, oke? Nanti tensinya bisa naik, oke? Bisa dihafal ya. Jadi adik kasih dalam Tuhan, mungkin ini khotbah yang singkat pagi ini. Kakak cuma mau tekankan kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-4 ayat 1-16 itu pembahasan menjelaskan tentang Kain dan Habel. Dan yang menjadi temanya bisa diingat enggak? Jangan suka ngambek aja, oke? Sebab kalau udah jelaskan tadi ada banyak dampak-dampak negatif yang bisa menjadi bagian dalam hidup kita kalau kita suka ngambek aja. Jadi mulai pagi ini kita mau mengubah hidup kita, amin. Kita menjadi anak Tuhan, anak sekolah minggu yang tidak suka ngambek aja. Sebab itu semua tidak membawa dampak yang positif dalam hidup kita, tetapi sebaliknya itu membawa dampak yang negatif bagi hidup kita maupun masa depan kita, oke? Demikianlah khotbah pagi ini. Semoga penjelasan yang singkat pagi ini menjadikan kita anak-anak Tuhan yang dididik Tuhan untuk tidak suka ngambek. Oke, nanti kita mau nyanyi pujian ya. Ada satu pujian, jangan suka ngambek aja. Oke, nanti selanjutnya nanti Ibu Heni dan akan memimpin pujian kita pagi ini. Puji nama Tuhan. Pesan firman Tuhannya apa adik-adik? Gak boleh ngambek aja. Gak boleh ngambek aja. Iya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, siapa nih yang suka ngambek di rumah? Ayo siapa? Karena gak dikasih uang jajan mungkin. Marah. Apalagi telat Bu Ani? dikasih makan. Gak dikasih makan ngambek. Terus pengen jajan gak marah. dikasih. Beli main-mainan gak dikasih. Iya. Jadi ngambek. Ya jadi disuruh belajar Karobet. Gak mau karena ngambek. seneng main HP main ya. HP jadi iya. suka ngambek. Jadi pesan firman Tuhannya jangan suka apa? Ngambek. Tuhan gak suka sama anak-anak Tuhan yang suka ngambek. Iya, ngambek betul. Nanti berkatnya hilang loh. Iya. Ya kita akan angkat pujian. Jangan suka ngambek. Iya. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka ngambek aja, jangan suka marah-marah aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Haleluya. Ayolah kemari kita nyanyi-nyanyi lagu ceria, lagu yang indah. Ayolah kemari kita happy-happy, dendangkan nada-nada yang indah. Jangan suka marah-marah, jangan suka marah-marah aja. Jangan suka ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Jangan suka marah-marah aja. Jangan suka ngambek aja. Lebih baik kita nyanyi aja. Syalalala haleluya. Syalalala haleluya. Syalalala haleluya. Puji nama Tuhan. Jangan suka ngambek. Lebih baik kita apa?
nyanyi-nyanyi, happy-happy itu jauh lebih baik. Baik, puji nama Tuhan. Hari ini ibadah kita boleh berlangsung dengan baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Ada pesan? Pengumuman dulu ya Kak Robert. Pengumuman. Pengumuman buat adik-adik, barangkali adik-adik mau memberi kesaksian baik lewat pujian maupun lewat talenta yang Tuhan berikan buat adik-adik. Adik-adik bisa mengirimkan videonya ya, di video dulu sama mama, sama papa, sama kakak, sama siapa aja. Pokoknya nanti dikirimkan videonya ke guru-guru ya. Kemudian yang kedua, persembahan adik-adik bisa dititipkan ke mama papa, nanti diberikan boleh kepada guru-guru, boleh juga kepada bendahara sekolah minggu kita Ibu Eli ya Kak Robert ya. Ya demikian pengumumannya. Puji nama Tuhan. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Kita akan mengangkat satu pujian, lingkupiku dengan sayapmu. Kita bernyanyi buat Tuhan. Syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kembali Tuhan, anak-anak sekolah minggu boleh diberkati Tuhan melalui ibadah, melalui pujian, melalui firman Tuhan ya Bapa, yang mengingatkan kembali kepada kami Tuhan lewat firman-Mu, supaya kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh mengendalikan emosi kami tidak suka marah-marah Tuhan, tetapi kami boleh memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Diberkati Tuhan setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah saat ini Bapa. Meskipun mereka saat ini Tuhan masih harus belajar dari rumah. Kiranya Tuhan akan tetap memberikan mereka sukacita, memberikan mereka damai sejahtera ya Bapa.
memberikan semangat kepada mereka Tuhan, supaya mereka juga Tuhan yang tetap di rumah boleh merasakan kasih-Mu Bapa di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan hari-hari yang dilalui oleh setiap anak-anak-Mu. Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, memberkati masa depan mereka ya Bapa. Memberkati juga Tuhan usaha pekerjaan kedua orang tua mereka. Dipelihara Tuhan setiap keluarga anak-anak sekolah minggu-Mu ya Bapa. Kalau kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini, kami bersyukur Tuhan karena semua berkat kasih Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mau akhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan yang sudah memimpinnya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan.